Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Jangan lupa untuk bersyukur dan memohon ampun pada Allah ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan fabel dan legenda. Fabel dan legenda ini struktur dan kebahasaannya sama, tapi pada kesempatan kali ini saya mengambil contoh untuk fabel. Nah, yuk langsung saja kita simak. Jadi nanti tujuannya adalah kita bisa menentukan dan menganalisis struktur dan kebahasaan dari fabel dan legenda. Nah, ini dia struktur fabel dan legenda. Bisa disingkat strukturnya itu OKREDA. Dari mana OKREDA? Dari huruf-huruf singkatan dari orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Di sini sudah saya beri huruf tebal ya untuk singkatannya itu dari mana. Yang pertama ada orientasi. Apa sih orientasi? Orientasi itu pengenalan tokoh dan latar. Jadi seperti di kehidupan kita nih, yang namanya biasanya kita hidup itu pertama pasti kita itu kenal dulu tokoh siapa orang, tokoh itu kan orang atau benda hewan. Nah, kita kenal dulu tokohnya, kemudian tempat dan waktunya. Nah, setelah itu komplikasi, terjadilah masalah. Kita sudah kenal, otomatis kita ada masalah lah dengan tokoh itu. Nah, kemudian setelah itu baru resolusi. Apa sih resolusi itu? Masalahnya mulai menemukan titik terang atau solusi. Nah, dari semua itu barulah didapat koda. Apa sih koda itu? Perubahan perilaku atau pesan yang bisa kita ambil dari semua kejadian. Jadi yang paling gampang, orientasi itu pengenalan, komplikasi itu adalah masalah yang muncul sampai timbul klimaks, resolusi itu penyelesaian masalah, dan koda adalah perubahan perilaku tokoh atau hal yang bisa kita petik dari kejadian yang terjadi. Nah, agar lebih jelasnya, nih contohnya ada serigala dan dum. Kita lihat pada paragraf 1 itu pasti orientasi, berisi tentang pengenalan tokoh serigala dan latarnya di hutan tuh tempatnya. Kemudian yang kedua, komplikasi, mulai ada masalah, tiba-tiba terdengar suara aneh. Tadinya dia tenang-tenang saja, kemudian tiba-tiba terdengar suara aneh sehingga dia memutuskan, si serigala ini menjadi ketakutan dan memutuskan melarikan diri, ya kan? Nah, ini kan berarti ada masalah, ya kan, sampai masalahnya akhirnya dia sampai melarikan diri, sampai puncak dia melarikan diri, ya kan. Nah, itu masalah. Kemudian resolusi penyelesaiannya, ya kan. Kemudian dia melihat sekeliling, ya kan. Oh, dia melihat, ya kan, di situ sudah ada ya. Jadi dia mulai melihat sekeliling, kemudian oh ternyata setelah dilihat ternyata suara drum. Oh, berarti dari tadi masalahnya dia mendengar suara aneh, kemudian melarikan diri dan mulai berpikir. Terus penyelesaiannya dia melihat sekeliling itu tadi. Nah, ternyata drum, selesai tau masalahnya. Ternyata hanya drum. Akhirnya kodanya. Nah, dia merasa lega dan bersyukur. Nah, ini perubahannya tadi. Dia ternyata merasa lega dan bersyukur. Setelah itu ia kembali mencari makanan di hutan. Ini termasuk koda. Koda itu apa tadi? Perubahan perilaku tokoh dan pesan yang dapat diambil. Kalau misalkan pesannya itu bisa tersurat, bisa tersirat. Kalau di sini nih dia merasa lega dan bersyukur, berarti kita harus pandai-pandai bersyukur. Kita juga tidak boleh gerusa-gerusu, tidak boleh terburu-buru. Kalau mendengar suara yang aneh, jangan buru-buru takut. Kalau kita takut, kita tenangkan diri dulu. Kita pikir, oh mungkin kita lihat dulu saja daripada kita penasaran, ya kan. Nah, seperti itu. Tapi kalau suaranya sudah jelas bencana alam dan sebagainya, ya lari saja, tidak perlu dilihat dulu, oh ada banjir ya, nanti kita tenggelam. Nah, kalau kita sudah tahu, sudah melihat, kita sudah tahu, oh ini kalau mendengar ini dan sekiranya itu dekat, oh berarti kemungkinan ini banjir, ini kemungkinan gunung meletus, langsung saja melarikan diri. Tapi kalau suaranya pelan-pelan,
kok pelan ya suaranya. Baru kita lihat, oh ternyata ada yang sedang melihat ini fenomena banjir, suaranya agak keras pakai sound gitu. Jadi harus dipastikan dulu. Jadi itu dia amanat cerita. Sudah bisa ya untuk orientasi. Ini ada pada paragraf 1 tadi pengenalan tokoh dan latar. Komplikasi pada paragraf 2 yakni permasalahan. Resolusi pada paragraf 3 yakni penyelesaian masalah. Koda pada paragraf 4 yakni perubahan perilaku tokoh dan pesan dalam cerita. Selanjutnya kita belajar mengenai kaidah kebahasaan. Ada banyak nih, ada antonim, sinonim, kalimat langsung, kata seru, kata sandang, keterangan tempat dan waktu. Tapi kita belajar gimana sih biar kita itu cepet, biar bisa nangkepnya itu cepet. Yuk. Nih, sinonim dan antonim. Sinonim itu adalah persamaan kata. Katanya beda tapi maknanya sama. Nah, contoh pakaian. Pakaian itu artinya sama dengan baju. Haus ki padha karo dahaga. Kalau senang sama dengan bahagia. Artinya kan sama. Pakaian ki yo baju itu ya, pakaian itu ya baju itu. Jadi artinya itu sama. Itu yang disebut sinonim. Artinya sama. Pakaian sama dengan baju ya kan. Senang, aku senang, oh berarti aku juga senang, namanya senang. Oh aku bahagia, podo ae senang sama bahagia. Nah kemudian ada antonim. Kalau tadi maknanya itu sama, kalau antonim itu lawan katanya. Misalkan kurus berarti lawan katanya gemuk, panjang lawan katanya pendek, maju lawan katanya mundur, seperti itu ya. Nah Bu, kalau saya bingung Bu, sinonim, antonim, yang lawan kata itu yang mana, yang persamaan kata itu yang mana? Cara yang paling gampang adalah sinonim. Sinonim huruf depannya apa? S. Berarti S itu sama. Berarti yang persamaan kata itu adalah sinonim, karena sinonim huruf depannya S itu sama ya kan. Itu cara trik yang paling mudah untuk ketika kita lupa yang lawan kata atau persamaan kata itu sinonim atau antonim. Nah, di sini nanti gimana Bu caranya menganalisis? Oh, kalian cari kata di situ di dalam cerita kalian. Misalkan di sini ya, yang merah ini berarti mau saya buat lawan kata atau antonim. Kemudian yang hijau ini persamaan kata atau sinonim. Kita ambil di sinonim dulu ya. Di sini ada sepi. Sepi itu sinonimnya apa? Persamaan katanya apa? Oh, sepi itu sunyi. Kemudian kira-kira apa lagi? Oh, melihat. Melihat itu persamaan katanya apa? Memandang. Kemudian sekeliling. Sekeliling itu persamaan katanya apa? Oh, sekitar. Kemudian antonim. Antonim itu lawan kata. Lawan kata di sini apa ya? Oh, di sini ada lapar. Lapar lawan katanya apa? Oh, kenyang. Kemudian ketakutan. Oh, ketenangan. Nah, seperti itu. Boleh tidak Bu saya ambil kata yang lain dari sini? Boleh, silahkan, terserah kalian. Yang penting kalian bisa menentukan itu mau kalian buat sinonim atau antonim. Seperti itu. Yuk lanjut. Penggunaan kalimat langsung. Kalau di sini namanya saja kalimat langsung, ini paling gampang cara nyarinya. Gimana toh Bu, kok gampang itu? Tinggal lihat itu ada tanda petik kutip itu, petik 2 itu yang menandakan suatu percakapan ya kan. Jadi kalau di dalam ceritamu itu sudah ada tanda itu, tanda kutip atau tanda petik 2 itu, ya wes itu termasuk kalimat langsung. Nah, nih contohnya, lihat, dan di contoh ini pasti yang Bu Alfi beri tanda merah ini, tanda merah ini kan petik 2, yang ada petik 2. Ya udah, kalau ada tanda petik 2 berarti itu termasuk kalimat langsung, selesai. Gampang kan? Nah, kemudian penggunaan kata seru. Nah, kata seru ini ada oh, yah, wah, aduh. Nah, ini contohnya. Oh, begitu. Wah, hebat benar. Hati-hati di jalan ya. Aduh, kakiku sakit. Nah, seperti itu. Jadi yang diberi huruf tebal ini, yang ditebali ini termasuk kata
seru. Yuk kita cek di sini. Nah, di sini ada ini. Oh, hanya suara drum ternyata. Nah, di sini O-nya ini sudah diberi garis bawah kemudian ditebalkan. Loh, ini tadi kan juga Bu, juga kalimat langsung. Ya enggak apa-apa. Jadi satu kalimat itu bisa mengandung dua kaidah kebahasaan bahkan lebih. Kalau di sini tadi hanya suara drum ternyata O-nya ini bisa termasuk dalam kata seru, kemudian ada tanda petik 2. Ya kan, ada tanda kutip 2. Oh, ini juga termasuk kalimat langsung. Begitu ya. Nah, penggunaan kata sandang ini bisa kalian tulis nih atau bisa kalian screenshot. Nah, penggunaan kata sandang itu ada si, sang, sri, para, hang, dang, yang di sini sudah ada fungsi dan ada contohnya. Nah, bagaimana untuk penerapannya pada bacaan? Nah, ini ada si serigala, berarti si ini termasuk kata sandang. Kalau misalkan dalam fabel atau legenda kalian tidak ada kata sandangnya, ya sudah, tidak perlu diada-adakan, ditulis saja kata sandang tidak ada. Kalau memang tidak ada kata sandang ini tadi, si, sang, sri, para, hang, dang, yang, kalau tidak ada kata ini dalam fabel atau legenda kalian, berarti tinggal ditulis saja kata sandang tidak ada, seperti itu. Berlaku juga untuk yang tadi, kalau tidak ada itu silakan ditulis tidak ada, jangan malah diada-adakan, tidak perlu, karena kita sedang menganalisis. Kalau tidak ada ditulis tidak ada, kalau ada ya ditulis mana sih katanya itu. Nah, seperti itu ya. Ini tadi ya, kata sandangnya adalah si. Nah, di sini ini yang sudah saya garis bawahi. Nah, kemudian ada keterangan tempat. Keterangan tempat biasanya menggunakan kata hubung dari. Dari ini menunjukkan tempat asal. Kemudian ke menunjukkan tempat tujuan. Kancil hendak pergi ke sungai. Oh, tujuannya kancil itu ke sungai. Di menunjukkan letak tempat harimau sedang tidur di hutan. Oke. Nah, di sini ya contohnya ini yang sudah saya garis bawahi dan saya tebalkan ini nanti nih, di dalam hutan, di sebelah pohon, di hutan. Tapi ditulis juga ya semua kalimatnya. Nanti untuk bagian penanda keterangan tempat bisa digaris bawahi. Nih. Kemudian keterangan waktu. Nah, ini ada banyak ya. Jadi materi-materi tadi bisa kalian post, kemudian kamu screenshot atau kamu tulis di buku tulis. Jadi biar bisa ingat kalau misalkan lupa atau mau belajar atau mau waktu ulangan atau kita lupa, nah bisa buka catatan lagi. Nah, ini ada suatu ketika. Nah, ya kan, suatu ketika itu menunjukkan waktu. Kemudian ketika dia melihat sekeliling. Kapan? Oh, ketika dia melihat sekeliling. Ketika angin bertiup. Setelah itu. Nah, itu termasuk keterangan waktu. Begitu ya. Nah, sebagai latihannya nih, kamu bisa mencari sebuah fabel atau legenda singkat. Ingat ya, singkat saja. Jadi nanti tidak perlu kebanyakan nulis kalau kalian males nulis. Tapi kalau yang suka nulis boleh ditulis yang panjang, nggak apa-apa. Cari yang singkat saja. Kemudian disalin ceritanya yang mungkin kalian nyarinya di buku atau nyarinya di internet, boleh. Lalu disalin, mau fabel atau legenda, pilih salah satu saja. Disalin di buku tulis, jangan lupa beri identitas, nama, kelas, dan absen. Kemudian tentukan strukturnya tadi, yang orientasi, komplikasi, kemudian resolusi, dan kodanya mana dari ceritamu itu loh ya. Kemudian tentukan kaidah kebahasaannya. Nah, itu tadi. Kemudian setelah selesai baru kirim ke grup WA Bahasa Indonesia kelas masing-masing. Nah, ini contoh jawabannya seperti ini. Tadi misalkan kan saya mengambil cerita fabel dari serigala dan drum. Nanti kalian bisa mengambil cerita yang lain, misalkan kalau fabel kancil dan buaya, kemudian ada kancil nyolong timun. Nah,
kancil mencuri timun, maksud saya pakai bahasa Jawa lagi. Kancil mencuri timun, kemudian ada angsa dan kerbau. Nah, atau bisa legenda, misalkan cerita Maling Kundang, Danau Tobat, dan lain sebagainya, boleh, terserah. Nah, ini contoh jawabannya seperti ini. Boleh kalian di dalam cerita itu setiap paragrafnya, nanti kalian tulis orientasi, komplikasi, resolusi, koda ini seperti ini, di dalam kurung seperti ini, boleh. Atau misalkan di bawahnya kalian tulis seperti ini, orientasi, paragraf 1, komplikasi, paragraf keberapa di punya kalian, itu juga boleh seperti itu. Kemudian untuk kaidah kebahasaannya seperti ini ya, misalkan sinonim tadi dilihat dari cerita kamu itu, kamu pilih kata-kata yang bisa kamu buat sinonimnya. Nah, dicari misalkan tadi ada kata sepi, oh sinonimnya sepi itu sunyi. Nah, ditulis ini sama dengan sepi, sama dengan sunyi. Antonim berarti kan tidak sama, disimbolkan X seperti ini. Nah, lapar itu lawan katanya kenyang. Kalimat langsung tadi ya, yang ada tanda kutip duanya, petik duanya, kata seru tadi, kata sandang. Nah, seperti ini. Kalau sudah, baru dikirim ke WA. Oh ya, jangan lupa like dan subscribe ya. Jangan lupa ya, di like dan subscribe YouTube ini. Nanti kalau ada pembelajaran lain, kalian bisa langsung bisa masuk. Baik, terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Kalian bisa menuliskan nama kalian juga di situ, di kolom komentar ya kan. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.